Masalah penentuan Idul Adha itu sama seperti masalah penentuan Idul Fitri. Artinya setiap negara, setiap tempat itu berhak untuk menentukan masing-masing penentuan Idul Fitri atau Idul Adhanya. Kenapa? Karena matlaknya itu beda-beda. Bahkan dari segi jam atau hari mungkin berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Tidak bisa sama. Ya, Saudi sama kita juga jamnya kan beda kan? Beda berapa jam sih? Sekitar 4 ya. Ya. Artinya setiap negara itu dia akan melihat hilal dengan posisi masing-masing. Seandainya di Saudi sudah melihat hilal, terus di Indonesia belum melihat hilal, ya tidak masalah, karena memang matlaknya beda-beda. Matlaknya beda-beda. Jadi tidak harus mengikuti Arab Saudi kita ikut keputusan negara kita. Nah ini kebetulan tahun ini beda ya, beda. Arab Saudi 1 Zulhijjahnya hari Kamis kemarin ya, termasuk Muhammadiyah ya, termasuk Ormas Muhammadiyah juga Kamis itu tanggal 1 Zulhijjah. Sehingga nanti lebarannya itu hari Sabtu. Tidak masalah, karena itu sudah dihitung secara ilmiah, sudah diperkirakan secara ilmiah. Namun pemerintah kita melalui Kementerian Agama itu juga punya penelitian, yang mana kesimpulannya setelah diteliti ya, melalui Ru'yatul Hilal tanggal 1 Dzulhijjah itu ternyata bukan Kamis tapi Jumat. Ya, dengan alasan tadi salah satunya yang saya baca itu hilalnya itu nggak kelihatan di hari Kamis itu, sehingga perlu istikmal. Apa itu istikmal? Disempurnakan yang bulan Dzulqa'dahnya jadi 30. Nah, jadi tanggal 1 Dzulhijjahnya ya besoknya, yaitu hari Jumat. Makanya yang versi pemerintah kita itu nanti berarti lebarannya hari Minggu. Saya ikut yang mana Pak Ustadz? Boleh ikut mana saja, silahkan. Jangan saling menyalahkan, karena keduanya itu secara ilmiah Pak, itu bisa dipertanggungkan secara ilmiah. Tapi saran saya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ada kaidah itu, bahwa ketetapan hakim itu pemimpin, berarti pemerintahan, itu bisa yarfa'ul khilaf, menghilangkan perbedaan. Maka dalam hal ini banyak ulama kita, apalagi dari Al-Azhar Mesir, menyarankan tetap ikut pemerintah. Ya, ikut pemerintah kita. Ya, berarti lebarannya nanti hari Minggu, hari Ahad. Hari Ahad. Tapi begini, yang hati-hati itu begini. Pak Ustadz, saya lebarannya hari Minggu, tapi udah setor kurban sama panitia yang lebarannya hari Sabtu. Misalnya ada yang begitu ya. Kebetulan di daerah saya Pak Ustadz itu banyak yang Muhammadiyah, panitia kurbannya Muhammadiyah. Saya kurban di situ, kurbannya di situ misalnya. Sementara saya itu meyakini nanti lebarannya hari Ahad. Nah itu Pak, berarti hewan kurbannya tidak boleh disembelih hari Sabtu itu. Kalau disembelih hari Sabtu nggak sah, jadi kurban nggak sah. Karena bagi si pengkurban belum lebaran. Kan kurban itu boleh disembelih kalau sudah lebaran, kalau sudah Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Lah si pengkurban ini meyakini hari Ahad, ikut pemerintah. Ya enggak boleh disembelih hari Sabtu. Jadi kasih tahu sama panitianya, kambing saya jangan disembelih dulu gitu ya. Tapi biasanya panitianya udah bubar ya. Yang hari Sabtu ya udah selesai, enggak ada lagi hari Ahad kan. Gitu. Ya tadilah. Yang penting kita ini dididik sebagai warga yang harus dewasa ya. Perbedaan itu pasti ada ya, pasti ada, tinggal sikap kita yang harus terus dewasa. Tidak masalah ya. Wis biasa lah, beda-beda itu sudah biasa, tinggal masing-masing saja gitu. Yang penting konsekuensinya tadi harus diperhatikan, masalah kurbannya. Yang repot nih saya Pak, kalau saya khutbah, yang Muhammadiyah ngundang saya, yang NU ngundang saya, khutbahnya 2 kali, repot kan itu. Nggak bisa ya, nggak boleh. Tetap harus satu undangan saja khutbah ya, nggak bisa 2 kali. Kayak. Baik, kira-kira begitu Ustaz Abdullah ya. Tetap kita pilih salah satu, tapi anjuran kebanyakan ulama ikut pemerintah ya, dengan kaidah
hukmul hakim yarfa'u al khilaf gitu kaidahnya. Wallahu a'lam.